Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi, mana materi ini adalah materi yang sudah saya sampaikan kemarin, masih tetap di pernikahan dalam Islam. Tapi pembahasan materi pada hari ini akan membahas fokus kepada tentang materi seperti ada di depan. Pastinya kalian sudah membayangkan ada apa dengan gambar yang Bapak sampaikan. Tentunya kalian sudah mempunyai argumentasi tentang gambar. Baiklah, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari pada hari ini selalu tertuju kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah apa? Kalian peserta didik dapat menyusun laporan hasil pengamatan talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat dengan baik. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik kalian semua dapat mempresentasikan peristiwa talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat dengan baik. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang materi penceraian atau talak dan rujuk. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kita konsep yang akan kita lalui, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian. Apa sih pengertian talak? Yang kedua adalah macam-macam talak. Yang berikutnya adalah cara menyampaikan talak. Yang terakhir adalah akibat talak. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian talak. Talak menurut lugatan atau secara bahasa adalah itlaq atau melepaskan ikatan. Menurut syar'an atau secara istilah atau syarak, yaitu melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Itu secara istilah atau syar'an. Baik, di sini ada macam-macam talak. Ya. Macam-macam talak ditinjau dari waktunya. Yang pertama adalah ada talak sunni, yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan sunnah. Syarat-syaratnya adalah istri sudah pernah digauli atau sudah pernah mengadakan hubungan suami istri. Yang kedua adalah istri dalam keadaan suci. Istri belum digauli selama masa suci. Itu ditinjau dari waktunya. Yang berikutnya adalah nomor 2, ditinjau dari waktunya ada talak bid'i. Talak yang tidak sesuai aturan sunnah atau tidak memenuhi syarat talak sunni. Termasuk di dalamnya adalah talak pada waktu istri sedang dalam keadaan haid. Yang berikutnya adalah talak pada masa suci namun sudah pernah digauli, sudah pernah mengadakan hubungan suami istri. Yang nomor 3, dilihat dari waktunya, talak itu la sunni wala bid'i, tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, yaitu talak sebelum istri digauli, talak kepada istri yang belum pernah haid atau sudah menopause. Menopause itu seorang perempuan itu biasanya kalau sudah berumur 40 ke atas, itu biasanya sudah berhenti haidnya, itu namanya menopause. Yang berikutnya, talak ketika istri sedang hamil. Ketika sedang hamil, itu termasuk juga dilihat dari waktunya adalah termasuk talak la sunni wala bid'ah. Berikutnya ditinjau dari kata-kata yang digunakan dalam talak. Yang pertama adalah ada talak sharih, yaitu dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Atau talak, ada istilah kata-kata talak, ada firaq, ada sarah. Itu dilihat dari kata-katanya. Ada juga nomor 2 berikutnya adalah talak kinayah, yaitu dengan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seperti kamu sering jauh dariku. Jangan dekati aku, urus sendiri dirimu, keluarlah dari rumah ini, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk
ditinjau dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang seperti ini akan harus dilihat dari niat suami, ya. Kata-kata yang seperti ini nih, ya, dari kata-kata ditinjau dari kata-kata talak itu harus dilihat dari suami, ya. Dilihat dari niat dari suami ketika mengatakan kalimat ini, kata-kata di atas ini. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Ditinjau dari kemungkinan rujuk atau kembali. Di sini ada talak raj'i, talak yang memungkinkan mantan suami rujuk kepada mantan istri tanpa pembaruan akad, tidak mahar dan tidak perlu persaksian. Talak raj'i hanya 2 kali berdasarkan Quran surah Al-Baqarah 229 ayatnya. Silakan bisa dilihat. Talak bain, talak yang tidak memberi hak rujuk. Jika ingin kembali maka harus akad baru. Itu namanya talak bain. Jauh dari kemungkinan kembali, gitu ya. Yang pertama talak bain itu talak bain syura. Mantan suami boleh akad kembali dengan mantan istri baik dalam masa iddah maupun telah selesai iddah. Yaitu yang pertama talak sebelum kumpul atau mengadakan hubungan suami istri. Talak dengan penggantian harta atau khulu. Talak karena aib atau cacat di penjara atau penganiayaan. Itu termasuk talak bain syura. Yang berikutnya ada di sini talak bain kubro. Talak yang menghilangkan hak mantan suami kepada mantan istri kecuali mantan istri telah menikah dan kumpul dengan suami kedua dan telah cerai dan habis iddahnya. Ini istilahnya ada mahalil atau pengganti. Kalau dia mau kembali lagi karena sudah terjadi talak bain kubro, maka dia kalau ingin kembali maka harus menikah dengan orang lain, laki-laki lain. Baru setelah dia istilahnya cerai dengan sendirinya maka dia boleh kembali kepada suami atau istri yang pertama. Kita lanjutkan. Di sini ada macam-macam cara penyampaian talak. Setelah kalian tadi sudah mengetahui bagaimana talak itu ditinjau dari cara mengucapkan katanya, terus dilihat dari waktunya kapan terjadi talak. Maka sekarang kita masuk pada macam-macam cara penyampaian talak. Yang pertama adalah talak dengan ucapan. Yang kedua adalah talak dengan tulisan. Bisa saja talak itu terjadi dengan ucapan. Yang kedua adalah dengan tulisan. Atau kalau pada saat sekarang kan pakai chat atau japri, mengatakan kata-kata talak kepada istrinya, itu bisa termasuk dikatakan talak. Yang berikutnya talak dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan kata-kata karena terlalu sedih untuk mengucapkan atau dengan tulisan tidak bisa, maka dengan isyarat. Dengan isyarat yang menandakan dia itu menelak atau mentalak istrinya. Talak dengan mengirim utusan, boleh dengan utusan talak itu, ya. Dia mengirim utusan untuk mengucapkan kepada istrinya untuk mentalak istrinya, boleh. Itu macam-macam cara penyampaian. Kita lanjutkan. Kita masuk di akibat talak, ya. Karena memang talak itu adalah sesuatu yang istilahnya diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah, tapi talak ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Akibat talak. Yang pertama akibat talak raj'i. Selama iddah suami tidak dilarang berkumpul dengan istri kecuali menggaulinya. Ya. Dalam talak raj'i itu akibatnya adalah suami tidak dilarang berkumpul dengan istri kecuali menggaulinya. Tidak boleh menggaulinya. Kalau hanya berkumpul boleh saja. Ya. Istri jika masih taat berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja. Ini kalau talak raj'i. Yang berikutnya, bila salah seorang meninggal dalam masa iddah tetap menjadi ahli waris. Karena talak raj'i ini talak yang boleh kembali pada istrinya. Rujuk pada masa iddah adalah hak suami dan sunnah dihadirkan saksi. Nah, ini yang terjadi yang diakibatkan dari talak raj'i. Baik, kita lanjutkan. Akibat talak bain syura. Apa sih akibatnya? Memutuskan hubungan perkawinan suami istri namun masih dimungkinkan kembali dengan akad baru. Ya, ini akibat dari talak bain syura.
Yang berikutnya akibat talak bain kubro, memutuskan hubungan suami istri dan tidak dimungkinkan rujuk kecuali mantan istri telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul lalu bercerai dan habis iddahnya. Ini akibat dari talak bain kubro. Ada muhalil yang menggantikan atau orang laki-laki lain. Seorang perempuan itu harus menikah dengan laki-laki lain sebelum dia kembali kepada suaminya. Perempuan yang menjalani iddah talak bain jika hamil hanya berhak tempat tinggal. Ini Quran At-Thalaq ayat 6. Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak rumah karena dia berhak warisan, hanya mendapatkan warisan. Yang berikutnya perempuan yang ditalak sebelum digauli tidak punya masa iddah dan berhak dapat mut'ah atau pemberian. Bagi perempuan yang sebelum ditalak sebelum digauli. Kita lanjutkan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari perkara-perkara talak, meskipun talak ini adalah merupakan perilaku yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah, tetapi ini adalah merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari perkara talak, kita bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.